Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi bersama saya Dita Trisandi ya. Jadi hari ini kita akan kajol bersama Dita atau kajian online bersama Dita. Apa aja sih yang akan kita bahas tentang kajol di episode pertama kita ya. Ya Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi ini adalah segmen kajol pertama bersama Dita. Kajol kajian online. Kita akan sedikit membahas tentang hal-hal yang ringan saja ya. Jadi untuk saat ini izinkan saya untuk membahas tentang menunda niat baik menurut pandangan Islam. Masya Allah, filah soleh syolehah. Tentu ya di dalam Islam konsep untuk tidak menunda niat baik atau amal kebajikan ini memiliki dasar-dasar yang sangat kuat ya. Jadi ini berakar dari keyakinan bahwa hidup ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap momen dalam hidup ini harus dimanfaatkan dengan baik dan juga selalu dimanfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, dialah sang pencipta kita, makanya kita harus terus mendekatkan diri kepada Allah untuk mendapatkan ridhonya, untuk mendapatkan kasih sayang Allah. Masya Allah. Di dalam Islam juga ada salah satu dasar ya, ajaran dapat dalam hadis Nabi Muhammad SAW, mana beliau bersabda, janganlah kamu menunda-nunda 3 perkara, hingga datangnya musibah sebelum sehat, hingga datangnya kemiskinan sebelum kaya, dan hingga datangnya ujur sebelum sempurna kesehatan. Ada di dalam hadis riwayat Tirmizi ya. Jadi pandangan ini juga terkait dengan konsep mudahara ya, yang berarti menunda-nunda tindakan atau ibadah yang seharusnya dilakukan pada waktunya ya. Jadi misalnya menunda-nunda sholat pada waktunya dengan hal-hal atau dengan alasan yang sepele, ketika kita sedang asik menonton tayangan TV atau kita sedang menonton asik drakor dan sudah tiba waktunya sholat dan itu lagi seru-serunya sehingga kita menunda sholat. Nah ini juga adalah dianggap sebagai perilaku yang tidak dianjurkan di dalam Islam ya. Masya Allah, kita pergunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya untuk tidak menunda yang namanya kebaikan ya, termasuk menunda sholat ya, menunda sedekah. Ketika kita sudah ada niat baik ingin bersedekah ya, maka segera lakukanlah sedekah ya. Dan Allah itu sangat mencintai orang-orang laksanakan niat baiknya itu dengan benar gitu, dilakukan saat itu juga gitu. Jadi tidak menunda-nunda ya, Masya Allah. Selain itu juga di dalam Al-Quran ini ditekankan ya pentingnya segera melaksanakan perbuatan baik. Ini sudah jelas terdapat di dalam surat Al-Mulk ayat 23 di mana Allah berfirman, katakanlah dialah yang membangkitkan kamu pertama kali dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Nah, ketika kita mengingat ayat ini, kita juga mengingatkan kita bahwa kita ini akan dikembalikan kepada Allah dan akan dimintai segala pertanggungjawaban atas tindakan kita. Jadi makanya yuk kita lakukan niat baik kita itu dengan benar ya. Jangan menunda apa yang sudah kita niatkan di dalam hati kita. Kalau misalkan ada yang sudah berniat untuk berhijab, maka yuk segerakan berhijab. Kalau sudah ada niat ingin mengubah hijrahnya tuh ya, mengubah pakaiannya hijrah untuk menjadi syar'i, yuk segerakan berpakaian syar'i. Atau ketika ada yang sudah mempunyai niat untuk memakai cadar, maka segerakanlah untuk bercadar. Karena insya Allah itu akan memberikan kemudahan kepada setiap umatnya ketika melakukan hal-hal yang baik ya, dan pastinya itu dalam ridhonya Allah, dalam cintanya Allah. Jadi dengan demikian menghindari penundaan itu dalam melaksanakan niat baik adalah sesuatu bentuk tanggung jawab dan juga kesadaran spiritual kita di dalam agama Islam. Dengan melakukan tindakan kebajikan dengan sesegera mungkin, Masya Allah, seseorang ini akan segera mendapatkan pahala dari Allah ya, akan mendapatkan pahala yang lebih besar dan juga akan mendekatkan diri kepada Allah dengan menjalankan kehidupan dengan penuh amal dan kebajikan. Masya Allah, tentunya kita mau ya
menjadi seorang umat atau menjadi seorang muslim dan muslimah yang taat kepada Allah dengan mendapatkan berbagai pahala dari manapun berada pahalanya ya. Dari manapun asalnya pahala itu, ingin sekali kan kita menabung pahala kita untuk bekal kehidupan nanti kita di akhirat. Karena sesungguhnya kehidupan yang kekal abadi itu adalah di akhirat, dan di dunia ini hanyalah sementara. Masya Allah, demikian untuk kajol bersama Dita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil ya. Jika ada kebaikan yang bisa diambil, maka ini semua adalah murni dari Allah. Dan jika ada sesuatu hal yang tidak baik yang saya sampaikan, maka itu murni dari saya pribadi, dan mohon dimaafkan atas segala kekurangan dalam penyampaian kajol kita kali ini ya. Masya Allah, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.